warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi untuk kalian. Pagi ini aku mau bikin jus diva. Semenjak punya slow juicer dari Miku ini, aku tuh senang banget bikin jus-jus gitu ya. Biasanya sih aku stok seminggu sekali sih. Habisnya pakai slow juicer ini bikin jus alami tanpa ribet. Nah, contohnya seperti ini. Aku pakai 3 bahan untuk jus divanya. Ada apel, ada tomat, dan ada wortel. Bener aku udah pernah buat ya di video kapan waktu itu, tapi ini aku buat lagi karena seenak itu. Slow juicer Miku ini juga udah low watt loh, cuma 100 watt. Tapi kalian jangan salah, slow juicer Miku ini juga selain buat ngejus, ternyata ini tuh multifungsi banget buat berbagai macam olahan seperti jus, bikin santan sendiri di rumah, sari kedelai, dan juga bikin sorbet. Pokoknya ini banyak banget kegunaannya dari slow juicer Miku ini. Dan hasil dari slow juicer ini tuh bisa maksimal banget dan tidak teroksidasi ya. Ini udah aman ya, udah berbahan tritan dan antibakteri, juga anti bau dan anti karat. Udah pasti ini udah baby food grade juga. Ampas yang dihasilkannya juga benar-benar kering ya. Tapi ada juga buah yang ampasnya itu tuh kayak banyak gitu dan tidak kering gitu. Contohnya itu kayak nanas. Karena buah nanas itu mengandung kandungan air yang banyak ya. Tapi jangan khawatir karena slow juicer Miku ini sudah mengekstra ampas sampai dengan 98%. Nah, ini nggak berasa tuh banyak banget kan hasil ampasnya, dan ini mau aku ambil sampelnya. Nah, ini tuh kering gitu dan hasil air yang didapetinnya ini lumayan banyak loh. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini bakalan aku lihat ini air yang didapatnya. Tada, tuh ini lumayan banget. Coba, ini tuh stok buat aku sendiri minuman sehat ini, bukan buat aku aja ya. Ternyata tuh Mas Fata, suami aku, kadang Neji juga suka minum, tapi memang Neji suka tanya ya, kok ini nggak manis bu? Ya memang ini kan nggak pakai campuran gula, jadi ini bener-bener murni 100% dari buah aslinya. Ditambah ini kan dicampuran ada wortel, ada tomat, dan pemanisnya itu dari buah apel. Tapi jujur ini aku bikin nggak sampai 3 hari, ini tuh 2 hari juga udah habis. Karena biasanya aku minum 1 hari itu 1 ya, atau maksimal itu 2. Tapi ternyata suami aku juga suka setiap pagi dia sebelum makan pasti udah minum ini. Dan contohnya sekarang hari ini aku langsung aja ini mau aku diemin dulu sebentaran di kulkas sekitaran 30 menitan, baru nanti aku mau minum. Dan lanjut nanti selepas itu aku mau olahraga ya. Jadi biar gimana ya, biar badan sehat juga kan, dari minuman sehat, pola kita juga sehat dengan berolahraga. Nah, ini udah siap. Itu sisanya masih banyak di gelas. Jadi nanti ini mau aku minum sebelum berangkat berolahraga. Oke, ini aku udah nyampe rumah. Jadi tadi tuh aku sebenarnya tuh kalau olahraga kadang di rumah, kadang juga ya ikut-ikut masih suka nge-gym, tapi jarang-jarang ya. Dan ini aku ngegantiin teman aku, jadi dia tuh ikutnya trampolin. Sebenarnya aku nggak ikut trampolin, aku ikutnya biasanya kalau emang mau gitu, biasanya aku nge-gym. Tapi udah berapa lama aku udah nggak nge-gym karena aku kemarin kan sakit juga kan. Nah, ini teman aku ceritanya udah daftar trampolin, jadi trampolin itu diadainnya seminggu sekali. Terus dia udah daftar, udah bayar, udah beli seragamnya yang aku pakai ini. Tapi ternyata dia tuh mendadak pergi, ada urusan lah ya. Pokoknya yang nggak bisa datang. Dia telepon aku minta digantiin karena sayang dia udah bayar dan nggak bisa di cancel. Jadi nggak bisa diundur buat minggu depannya lagi uangnya, katanya daripada hangus mendingan digantiin aja katanya. Terus juga sekalian aku disuruh ambilin seragamnya. Nah, katanya nanti seragamnya dipakai aja karena memang hari ini itu tuh temanya Tosca ya. Jadi udah aku gantiin. Dan ini aku pulang di jam 8 pagi. Ini alhamdulillah udah kelar. Jadi sebelum aktivitas yang lainnya, ini aku mau kasih makan yang ke berapa ini ya? Kedua atau ketiga ini, pokoknya ini udah sering banget. Ini para anabul aku seperti ini ya. Jadi ini ada kucing aku dan ada kucing kayak cuma yang numpang makan itu kadang kalau dari luar tuh langsung masuk ke rumah, dan biasanya suka ada sisa-sisa makanan kayak gini nih. Ini nanti dia makanin ya, tapi ini hari ini lagi kucing aku semua. Nah, Neko ini kebiasaan kalau mau makan itu nggak mau yang namanya langsung makan, sebelum dia dielus-elus sama dicium. Setelah dielus-elus sama dicium itu baru dia mau makan.
Oke, itu kucing-kucing kayaknya udah pada kenyang. Nanti kalau udah kenyang kan enak ya akunya buat beres-beres, karena kalau belum kenyang mereka itu kayak ngasih muka tampang yang memelas gitu, ngasih aduh ya Allah, yang bikin kitanya tuh luluh banget, nggak tega gitu. Walaupun dia makan udah ketiga kalinya kalau nggak salah itu. Ya udah biarin mereka kenyang lagi. Kalau udah kenyang mereka akan diem, paling kalau nggak tidur. Jadi aku kalau mau masak itu agak leluasa. Kalau misalkan belum ya mereka pada ngintilin di bawah kaki aku kayak gitu. Ada yang tampang muka melas, ada yang ngikut-ngikutin terus, ada yang kadang suka sampai keinjek buntutnya karena ya gitu ngintilin terus kemana aku pergi. Jadi ya udah, mereka udah kenyang, jadi aku bebas untuk masak. Nah niatnya hari ini tuh aku males banget masak karena ini beneran olahraga trampolin. Mungkin aku baru kali ya, jadi baru ngerasain itu gobios banget. Jadi pas lagi olahraga di di menit ke 5 menit atau 10 menit itu langsung gobios, beneran gobios banget karena mungkin aku belum terbiasa. Ditambah itu kan loncat-loncatan, jadi aku belum ngikut ketukan si kakinya gitu, karena mereka cepet-cepet banget ketukannya. Aduh maaf, itu si bocil seperti biasa rusuh kan. Si bocil itu udah mau dikasih makan sekenyang apapun tetap aja emaknya kalau masak ngeribetin gitu. Jadi nanti mau aku taruh aja di dalam kamar, mau aku kunciin. Balik lagi ke olahraganya, jadi ya kayak gitu. Jadi aku susah banget ngatur ketukan kakinya, kayak ketinggalan terus gitu loh. Kalau yang udah terbiasa mah kayaknya mereka udah hafal gitu dengan ketukan-ketukannya, dan udah kayak cepetnya tuh sesuai dengan irama musiknya gitu. Kalau aku tuh masih kayak aduh kan gitu, tambah gobios banget beneran. Tapi kalau disuruh pilih olahraga, aku mending gym atau mending trampolin, aku mendingan nge-gym beneran. Nggak tahu ya, itu menurut aku sih, aku mendingan nge-gym beneran deh. Jadi cukup hari ini aja untuk ngegantiin teman aku. Mungkin di minggu depannya itu teman aku lagi. Kalau aku tetap aja, kalau nge-gym juga nggak ada batasnya sih. Jadi semaunya aku aja, kalau mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, kalau rajin ya seminggu 3 kali atau 4 kali. Tapi nggak sih, aku nggak sampai kayak gitu. Paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu pun kalau memang akunya lagi fit dan ada waktu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Biasanya aku olahraga bareng Mas Fatah di rumah karena aku ada barbel satu sih, jadi lumayan satu juga, itu lumayan berat. Dan aku biasanya ya olahraga yang basic-basicnya aja yang sering aku di gym itu ya aku peragain di rumah kayak gitu. Nah hari ini balik ke rutinitas aku. Jadi setelah trampolin yang begitu nguras tenaga, lemes, jujur ini tuh lemes banget kakinya, kayak pengennya udah rebahan gitu, nggak pengen ngapa-ngapain. Tapi ini sayang gitu, ada sayuran, ya udah aku masak aja deh. Dan ternyata dengan rasa yang tadinya niatnya hati ini tuh nggak mau masak, segen, pengen rebahan, entah kenapa, kalian bisa lihat sendiri aku masak hari ini tuh lumayan banyak ini menunya. Aku nggak ngerti ya, padahal aku posisinya ini tuh capek banget beneran. Tapi kok bisa-bisanya ya aku masak ini banyak banget menunya. Nah ini contoh satu ayam, terus itu ada pete, ada kangkung. Tapi kalau kikil tadi tuh nggak aku masak ya, itu buat besok-besok, karena ini kataku lumayan, udahlah ya ini aja udah cukup gitu, udah banyak gitu. Nah niatnya ini ayam mau aku masak, pengen digarang asem. Jadi aku pengen banget makan yang seger-seger, karena kayaknya aku tuh masih ini kan video udah lagi pas abis aku bangun sakit gitu ya, kayak pengen makan yang seger aja. Terus sambal pete itu untuk Mas Fatah, dan kangkung itu untuk suami aku. Kebetulan aku di sini tuh ada ikan asin juga, tapi nggak aku shoot, jadi aku nanti goreng ikan asin juga untuk suami aku, temennya kangkung sama pete, lala pete, petenya pete mentah ya. Tapi kalau anak aku Mas Fatah ini sambal pete aja tuh sama kerupuk, dia tuh udah gitu, nggak pakai kerupuk juga. Sebenarnya ini nggak pakai kerupuk, udah gitu, paling dia nambahin sama ayam garang asemnya, cuma nggak di kuah. Nah untuk garang asem ini untuk aku sama kakak Neji kayak gitu. Jujur ini pas lagi siang-siangin kayak gini nggak terlalu aku pikirin banget, tapi pas setelah udah tengah perjalanan aku udah mulai berasa banget, ya Allah ini kenapa gue masaknya banyak banget, udah capek banget, udah pengen buru-buru kelar, tapi karena banyak ya udahlah ya. Dan karena udah nanggung, jadi semuanya harus dikerjain juga. Pokoknya ini beneran sambil di videoin juga lagi. Harusnya ini kalau masak kayak gini banyaknya, aku tuh kadang kalau emang lagi mood ya di videoin kayak gini nih. Ini mungkin aku lagi mood juga kali ya, dan karena memang aku juga udah lama juga nggak ada video, jadi udahlah sekalian aja di videoin semua. Sayang kalau nggak di videoin gitu kan. Aku videoin. Aduh tapi ini beneran nguras tenaga banget. Tapi alhamdulillah kelar juga semuanya, Masya Allah kelar semuanya ya. Tapi setelah masak
ini tuh aku beneran yang udah deh aku rebahan di kamar, mau ngedit juga video ini tuh sampai nggak diedit beberapa hari karena memang kayak gitu ya, karena kerjaan aku juga kan ya memang sekarang ini aku udah jarang upload video YouTube. Pengen sih kayak normal lagi, setidaknya 2 hari sekali ya kita naikin moodnya. Bukan masalah moodnya juga sih sebenarnya ya, banyak hal, banyak faktor yang aku pikirin gitu kan. Dan juga ditambah memang sebenarnya bisa aja rutinitas aku sama aja dengan hal yang lainnya, bisa di videoin gitu. Sayang kalau nggak di videoin sebenarnya, cuma kayak aku pengen yang sacet kayak gitu loh. Terkadang aku tuh kalau bikin video, kalau misalkan lagi gober yang nggak mau di videoin itu, kadang aku yang udah pengen udah pakai daster yang lekbong, yang nggak pakai hijab, yang sacet yang tanpa harus pindahin tripod sana tripod sini. Jadi itu kerjaan itu kelar semua dan aku tuh kayak ngegober. Apalagi kemarin itu di saat aku sakit juga anak aku UTS. Jadi biasanya kalau UTS itu kan jamnya itu pulangnya nggak nentu ya. Nah itu tuh kayaknya kalau untuk di videoin kayak yang udah riuh banget, jadi ya udahlah ya, sekenanya aja. Niat di hati tuh mau bikin video tapi udah aktualnya, udah jalannya itu udahlah nggak usah gitu. Jadi seperti itu, mohon maaf banget ya. Pengen sih nanti nunggu. Memang aku di sini juga aku jujur aku tuh kayak ngejalanin beberapa sosmed, tapi kayaknya nggak bisa kalau untuk dibarengin satu sama lainnya, satu tenaga, satu waktu. Belum juga aku kan memang kerjaan aku bukan di rumah aja, aku tuh ada kerjaan di luar sana yang harus mondar mandir, dan itu kan juga membutuhkan waktu juga. Nah disitulah aku tuh masih belum bisa menyesuaikan waktu, bentrok, yang akhirnya nanti aku tuh kayak gimana ya, pokoknya belum bisa menyesuaikan aja deh. Tapi aku nggak akan tinggalin untuk YouTube ini, karena kemarin banyak yang DM juga katanya, sayang mbak ya, channel YouTube ini kan memang dimulainya dari nol banget gitu kan, sampai yang udah ada hasilnya. Walaupun memang katanya banyak juga yang ngerti, yang masih sedikit atau belum bisa seperti hal yang lainnya, bisa belum tiap bulan, tapi udah ada. Nah kalau sosmed yang lain kan aku benar-benar dari nol lagi, yang belum ada penghasilannya, dan itu membangunnya mungkin kalau memang rezeki cepet gitu ya, kalau enggak ya enggak. Nah mungkin aku termasuk yang agak lambat, tapi aku percaya semua hasil kerja keras aku yang aku lakuin, ikhtiar aku, kalau memang pun aku belum bisa di sosmed satunya atau sosmed ini, Allah udah merencanakan yang lainnya. Jadi tetap gitu ya, sebagai manusia aku tuh kayak yang udahlah ya, jalanin dulu aja. Kalau misalkan memang dalam beberapa waktu belum masih ada kemampuan atau misal stuck di situ, berarti aku bakalan jalanin apa lagi. Karena aku orangnya tipe yang suka coba-coba sih sebenarnya, yang cobalah ya, kayaknya bisa, bismillah gitu. Tapi udah dijalanin kalau memang stuck ya udah. Contohnya YouTube juga ini dulu nggak gampang ngebangun kayak gini sampai aku dari penghasilannya, nggak sama sekali. Ini berapa tahun ya, cuma aku kan dulu fokusnya memang di YouTube gitu kan, kerjaan rumah, kerjaan YouTube gitu. Nah kesini-sini banyak kerjaan sampingan, terus ditambah juga karena nambah sosmed, ngebangun dari nolnya. Ini udah punya sampingan juga dari YouTube kan, jadi aku belum kena, jadi memang harus fokusnya di salah satu. Pokoknya lagi aku kerjain, bismillah. Kalau misalkan aku bukannya kayak ngoyo ya, enggak sih, cuma di sini aku cuma yang kayak teman-teman juga kan, banyak teman-teman aku juga kan konten kreator, jadi nyemangatin yuk bareng-bareng, jadi biar maju semuanya. Jadi ya udah aku mau coba juga. Tapi kalau misalkan memang beda dengan, kan rezeki orang beda-beda kan, kalau misalkan aku memang nggak bisa, ya udah berarti aku cuma cukup ya udah berdoa sama Allah yang terbaik menurut Allah, ya udah itu yang aku jalanin kayak gitu. Nggak terlalu ini banget sih, pokoknya bisa dikejar, enggak ya udah. Dan nggak kerasa ini masakannya udah jadi, alhamdulillah tuh banyak banget kan, walaupun memang dikit-dikit tapi ini prosesnya lumayan gitu kan. Kangkung, sambal pete, terus garang asam, sebenarnya ada ikan asinnya tapi nggak aku videoin. Oke, saatnya makan. Ini udah lapar banget beneran. Jadi selepas makan ini aku langsung istirahat, pokoknya langsung tiduran. Jujur aku kan tadi kan pagi cuma makan jus 3 Diva itu. Terus aku olahraga itu tadi tuh sebenarnya ya banyak yang muntah, banyak yang mabuk karena mereka katanya belum sarapan ya. Tapi alhamdulillah aku belum sarapan. Itu enggak bikin aku mual, cuma memang aku bilang kayak gobios aja, aku nggak bisa ngikut ketukan kakinya kayak gitu, jadi kayak capek buat ngejarnya gitu. Dan ini aku lapar banget, sekarang aku mau makan.
Ini aku sengaja banget beli lontong yang ada di tukang sate. Jadi ini aku mau makan sama emak ya. Aku beli lontongnya lumayan banyak buat emak juga. Salim, cantik Shimo. Apaan sih? Dan sore harinya ini nggak direncanain, jadi memang sebenarnya ada planning pengen jalan sama adik ipar aku. Jadi adik ipar aku tiba-tiba itu siang lagi pas aku selesai masak, aku kan bilang tidur istirahat gitu kan di telepon, kira jam 2-an gitu. Jadi nggak jalan-jalan nih kata dia gitu, keluar bareng karena memang ini di akhir bulan, kebetulan mungkin adik ipar aku gajian dan aku juga ya udah lah ya sesekali gitu jalan sama adik ipar juga. Jadi emang udah direncanain sih dari awal bulan kemarinnya gitu, cuma aku lupa dan malah udah masak ya kan, kalau tahu mau keluar kan nggak masak gitu. Tapi ya udah, masih bisa dimakan buat malamnya. Ini mah cuma jajan, lagi ini makannya juga makan kayak cuma bakso ya. Kalau aku bakso ya jajan, kalau mau makan ya nasi kayak gitu. Jadi di sini aku jajan yang lagi viral ini tuh bakso Mona Lisa yang ada di Cikarang. Penasaran gitu, katanya enak-enak, jadi ya udah kita di sini makan. Dan adik ipar aku tuh belinya mie ayam yang lumayan terkenal juga, mie ayam lubernya. Jadi di sini kita sharing, adik ipar nyobain bakso aku nyobain mie ayamnya. Nah untuk anak-anak kayak Neji ini kan nggak mau nih mie ayam sama bakso, jadi tadi dia pengen apa itu pop mie terus jajan juga kayak gitu. Nah ini kebetulan kak adik Sima dia tuh nggak makan, dia pengennya kentang, dan alhamdulillah nih ada yang jualan kentangnya, jadi kita di sini beli buat jajanan mereka. Alhamdulillah banget bisa jalan-jalan lagi sama Dedek Sima sama adik ipar, karena kita sama-sama Cikarang tapi belum bisa yang namanya jalan tuh 1 bulan sekali, itu jarang banget. Apalagi tahun kemarin 2002 ke 2023 ke 2024 itu aku setahun cuma 2 atau 3 kali doang gitu. Jadi aku pengen di tahun ini tuh agak lebih sering gitu. Nah contohnya ini udah dari lebaran sampai sekarang udah ada 3 atau 4 kali kita ketemuan. Padahal dulu tuh sering banget tiap minggu, malah sekarang punya kesibukan masing-masing ya. Karena Mas Pata nggak makan tadi bakso, cuma icip doang, dia pengen makan Ricis karena Ricis ini berdekatan sama bakso Mona Lisa ya. Jadi pulangnya langsung ke sini. Karena tempat ini tuh tempatnya strategis, wisata kuliner di Cikarang, tempatnya yang berada di Jababeka. Jadi banyak mall, banyak hotel, banyak jajanan. Jadi sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin. Assalamualaikum.